Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di pelajaran matematika. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Coba lihat kanan kiri kalian. Apakah ada teman yang tidak masuk? Tidak ada? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Nah, kira-kira dari kalian ada yang masih inget gak ya materi minggu kemarin? Matriks, Bu. Iya, benar. Beri tepuk tangan untuk Naila. Jadi, materi minggu kemarin itu adalah matriks. Nah, karena minggu kemarin kita telah belajar matriks, hari ini kita akan belajar mengenai translasi. Translasi itu merupakan sebuah pergeseran. Pinter. Nah, siap ya untuk belajar hari ini? Siap. Nah, coba kira-kira kalian pernah gak melihat kegiatan menggeser meja ataupun kursi? Seperti gambar di samping. Pasti pernah dong ya. Nah, kegiatan tersebut merupakan kegiatan translasi, yaitu pergeseran. Misal, Ibu kasih contoh. Apabila kita sedang memindahkan sebuah kursi dalam ruangan berbentuk 4 kali 3 meter yang berada dalam titik ini, lalu bergeser ke titik sini, itu disebut translasi bukan? Translasi, pintar. Nah, terus kira-kira yang berubah itu apa? Yang berubah adalah titiknya atau posisinya. Terus kalau sebuah bentuk bendanya berubah gak? Enggak. Nah, ya benar, bendanya tidak berubah. Berat bendanya berubah? Tidak. Jadi berat bendanya masih sama, hanya posisinya saja yang bergeser. Nah, hal tersebutlah yang disebut translasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menganalisis sifat-sifat translasi. Yang kedua, menjelaskan pengertian translasi. Lalu yang ketiga, menjelaskan translasi sebuah bidang pada sebuah bidang koordinat kartesius. Nah, dari tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menganalisis sifat-sifat translasi. Ada yang sudah bisa menyebutkan belum? Sifat translasi itu kira-kira apa aja ya? Setelah tadi dari contoh yang disebutkan perpindahan sebuah kursi. Ada yang mau? Saya, Bu. Coba. Seluruh titik pada benda yang ditranslasikan memiliki arah dan jarak yang sama. Yang kedua, luas benda asli sama dengan luas benda yang ditranslasikan. Nah, iya benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Rido. Benar sekali ya. Jadi sifat translasi itu seperti itu. Alhamdulillah kalian telah memahaminya. Karena kalian telah mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, maka selanjutnya kalian harus mengetahui sistem pembelajaran dan sistem penilaian yang akan kita gunakan hari ini. Sistem pembelajaran yang akan kita gunakan menggunakan model kooperatif tipe Numberhead Together. Bagaimana sih, Bu? Jadi, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu cakupan materi yang akan kita bahas hari ini. Lantas selanjutnya kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan sebuah LKPD. Nah, dalam setiap kelompok tersebut, misalkan kelompok 1 beranggotakan 6 orang. Nah, setiap orangnya itu akan memiliki nomor yang berbeda di kepalanya. Nanti akan dipasang nomor kayak gitu. Jadi diharapkan kalian menyimak baik-baik pembelajaran hari ini, karena nanti akan dipanggil acak. Hayo lo, harus bisa jawab ya. Karena ketika kalian bisa menjawab, kalian akan mendapatkan poin plus, poin tambahan. Selanjutnya, untuk KKM yang akan kita gunakan hari ini yaitu 75. Jadi diharapkan dalam pengisian LKPD-nya itu jangan asal ya, karena ada standar minimum nilai. Harus cermat dan teliti. Gimana? Sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Siap? Oke. Anak hebat harus semangat. Coba, Ibu mau dengar. Anak hebat Harus semangat. tepuk tangan. Nah, oke. Setelah tadi
kita sudah menganalisis sifat dari translasi. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Kira-kira pengertian translasi itu apa? Setelah melihat sifat-sifat dari translasi yang telah disebutkan. Coba. Saya, Bu. Silakan. Pergeseran suatu benda atau bentuk geometris ke posisi baru sepanjang garis lurus. Nah, iya benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Andri. Jadi, pengertian dari translasi itu pergeseran suatu benda atau bentuk geometris ke posisi baru sepanjang garis lurus. Garis lurus, kira-kira. Coba Ibu mau tanya, kalau ini termasuk garis lurus bukan? Kalau ini termasuk garis lurus bukan? Coba siapa yang masih salah? Jadi jawabannya adalah diingat-ingat ya. Nah, selain itu, translasi juga merupakan sebuah transformasi yang memindahkan semua titik pada sebuah bangun dengan arah dan jarak yang sama. Nah, arah dari translasi itu hanya ada dua, yaitu pergeseran secara vertikal dan pergeseran secara horizontal. Apabila pergeseran secara vertikal, kalian ingat-ingat aja sumbu yang ada di bidang koordinat kartesius. Kalau vertikal itu berarti sumbu Y, kalau horizontal berarti sumbu X. Sehingga ketika ada perintah bergeser sebanyak X negatif, berarti pergeseran menuju ke arah kiri. Bergeser sebanyak X positif, berarti pergeseran berada ke arah kanan. Lalu untuk sumbu Y juga seperti itu. Apabila Y negatif berarti pergeseran menuju ke bawah dan Y positif pergeseran menuju ke atas. Nah, translasi itu bisa disimbolkan sebagai berikut. Maksudnya, A itu pergeseran sebesar sumbu X dan Y pergeseran sebesar sumbu Y. X, Y. A untuk sumbu X dan B untuk sumbu Y. Untuk lebih mudah memahaminya, ada contoh di samping. Oke, T dalam kurung A, B. Positif ya keduanya. Tadi A itu merepresentasikan sumbu X dan B itu merepresentasikan sumbu Y. Sehingga karena positif keduanya, X positif kemana coba? Ke kanan. Lalu Y positif ke atas. Sehingga dapat diartikan ini tuh bergeser ke kanan sebesar A satuan dan bergeser ke atas sebesar B satuan. Seperti itu. Untuk mengecek pemahamannya, coba kalau seperti ini bagaimana? Lalu kalau ini dan ini? Coba ada yang bisa? Oke, silahkan, ada yang mau mencoba? Oke, coba untuk yang ini bagaimana jawabannya? Nah, iya benar sekali, tepuk tangan. Oke, kita bahas satu aja ya yang paling bawah nih. T dalam kurung negatif A, negatif B. Berarti pergeseran ke kiri sebesar A satuan dan pergeseran ke bawah sebesar B satuan. Seperti itu. Nah, ada contoh soal nih untuk materi translasi titik. Coba dibaca baik-baik. Kebayang? Oke, kita bahas sama-sama ya. Bisa dilihat ya. Oke, kita ilustrasikan sama-sama. Rumah Ayu itu ada di koordinat berapa? 3,2. Seperti ini. Lalu, pergeserannya itu bagaimana? Katanya berjalan ke arah barat sebanyak 7 satuan. Kalau barat berarti ke kiri. Nah, bergeserlah 7 satuan ke arah kiri. Lalu, katanya 5 satuan ke selatan. Kalau selatan kemana? Ke bawah. Bergeserlah ke bawah sebanyak 5 satuan. Sehingga Ayu sampai di sekolah ada di koordinat berapa coba? Nah, benar sekali ya. Berarti sekolah Ayu tuh berada di titik koordinat negatif 4, negatif 3. Dadah. Oke, selanjutnya kita akan membahas translasi pada sebuah bidang geometri seperti gambar di samping. Nah, gambar di samping itu merupakan gambar
Trapesium, benar. Coba kita akan melihat pergerakan dari trapesium ini. Nah, coba kalian perhatikan, titik A itu berada pada koordinat berapa? Pada koordinat negatif 4,4. Lalu setelah bergeser, titik A bayangan tersebut berada pada koordinat 3,-3. Benar. Jadi kita akan menghitung kira-kira pergeserannya tuh berapa ya? Coba lihat. Bergeser ke arah kanan sebanyak 7 satuan, lalu bergeser ke bawah sebanyak 7 satuan juga, sehingga titik A tersebut ditranslasikan sebanyak 7,-7. Benar sekali. Coba cek lagi nih titik-titik yang lainnya, apakah sama ditranslasikan oleh 7,-7? Benar sekali, sama ya. Nah, berarti terbukti bahwa pengertian dari translasi yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwa translasi merupakan transformasi pemindahan semua titik pada suatu bangun dengan arah dan jarak yang sama. Bisa kita lihat ya, tuh arahnya sama pada bergeser ke kanan dan ke bawah. Jaraknya juga sama sebanyak 7,-7 satuan. Paham? Paham. Dikarenakan kalian sudah memahami bagaimana cara pengerjaan manualnya, namun itu kan masih dengan huruf yang mudah, masih terbatas sebanyak 7 ya. Gimana kalau misalkan ditranslasikan sejauh 20 satuan? Kan repot ya, masa harus manual? Sehingga kita memiliki rumus formalnya seperti ini. Nah, untuk pembuktiannya kita akan mencoba pada titik yang B. Coba, titik B itu awalnya berada pada koordinat negatif 3,1, ya kan? Nah, terus ditranslasikan oleh 7,-7. Kita akan menggunakan rumus. Apakah hasilnya benar? Akan berada di koordinat 4,-6. Kita coba ya proses pengerjaannya. Nah, gimana? Sama kan? Oke, berarti kalian sudah memahami bagaimana cara manual, bagaimana cara penggunaan rumusnya. Selanjutnya kita akan berlatih menggunakan latihan soal. Coba, untuk pengerjaan nomor 1, apa ya jawabannya? Bagaimana? Sudah mencoba? Kita lihat jawabannya. Apakah sama? Sama ya, wah alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian telah hebat dalam memahami contoh soal. Selanjutnya, seperti yang telah disampaikan di awal pertemuan, maka sekarang pembagian kelompok. Kelompoknya pembagiannya tuh satu baris aja supaya mempermudah. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kertas yang berisikan angka yang akan dipakai di kepala kalian sebagai identitas. Oke, karena kalian telah memakai identitas kalian di kepala, maka selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan dengan waktu yang telah tertera di LKPD tersebut. Lalu apabila ada kesulitan, boleh ya bertanya, jangan malu bertanya. Sudah semuanya? Oke, hebat ya. Sekarang Ibu akan panggil acak. Nomor urut 3 dari kelompok 2. Coba jawab pertanyaan nomor 3 yang ada di evaluasi kelompok pada LKPD. Berapa? 2x min 3y sama dengan 13. Iya, benar ya jawabannya. Tapi kita akan melihat bagaimana pengerjaan tersebut. Coba maju ke depan untuk mengerjakannya. Coba kita lihat jawabannya. Nah, seperti ini. Apakah sama dengan kelompok yang lain? Sama? Sip, pintar. Apakah kalian telah menyelesaikan semua soal yang ada di LKPD? Lantas apakah ada kesulitan? Tidak ada? Benar.
Oke, karena tidak ada, boleh dong Ibu minta unjuk tangan siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Coba. Translasi adalah pergeseran suatu benda atau bentuk geometris ke posisi baru sepanjang garis lurus. Sifat-sifat translasi yaitu seluruh titik pada benda yang ditranslasikan ikut bergerak dengan arah dan jarak yang sama, lalu luas benda asli sama dengan luas benda bayangannya. Arah dari translasi hanya ada dua, bergeser vertikal searah dengan sumbu Y dan bergeser horizontal searah dengan sumbu X. Pinter. Gimana nih teman-teman yang lain? Apakah dapat dipahami kesimpulan dari Naila? Sip. Ingat-ingat ya, jangan lupakan materi pembelajaran hari ini. Nah, seperti yang telah dijanjikan, maka akan diberikan feedback berupa hadiah kipas angin kepada kelompok 3. Yeay, selamat ya, semoga bermanfaat. Nih. Baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, materi pembelajaran hari ini dapat disampaikan dengan baik dan dapat kalian pahami. Nah, selanjutnya untuk materi pertemuan minggu depan kita masih membahas transformasi geometri berupa rotasi. Kalau hari ini subbabnya itu translasi, minggu depan rotasi. Jangan lupa belajar terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.